Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara
Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku,
aman di dalammu. Penyertaanmu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila ada saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat yang lainnya. Hari ini kita sudah memasuki ibadah online gereja kita yang ke-26 dan kami terus berharap jemaat tetap setia beribadah dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan Pendeta Eben Damanik, pembina P3MI GMI Wilayah 2 dengan tema Menjamahnya dengan Iman. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk tetap terhubung dan beriman kepada Tuhan di situasi hari-hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur pagi ini oleh karena kasih Tuhan yang memungkinkan kita untuk boleh sama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Karena itu jemaat, mari kita siapkan hati kita mau beribadah, biarlah hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini, kita mulai
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dia Allah yang mengasihi kita. Kasih-Nya tiada pernah berkesudahan. Karena itu, kita mau sembah Dia. Kita agungkan Dia. Karena Dia adalah segalanya di dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Dialah segalanya di dalam hidup kita. Kita tinggikan Dia. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Karena segalanya di dalam hidupku.
segala-galanya di dalam hidup kita. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan pujian penyembahan kepadamu Bapa di sorga. Karena kami merasakan bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, setia-Mu begitu nyata bagi kami hari demi hari. Bahkan kalau sampai hari ini kami boleh datang lagi beribadah, itu karena kasih Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tetapi kami sadar bahwa sebagai manusia, kami banyak kali melanggar perintah Tuhan. Kami banyak kali hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami banyak kali menduka citakan Tuhan, baik itu melalui tutur kata kami, melalui pikiran kami, bahkan melalui sikap hidup kami yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini, dengan kerendahan hati kami mau datang mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau sucikan, kuduskan kami, agar kami layak untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan bila kami sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar ketika kami memuji dan mengagungkan Tuhan, hanya nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya selalu nyata bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Kasihnya selalu nyata, kasihnya selalu ada. Karena itu kita tetap bersyukur, karena kasih Tuhan selalu dalam hidup kita. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baiklah jemaat Tuhan, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apapun musim di dalam hidup kita, yang terus berganti, yang tiada tentu, kita rasakan menjalani kehidupan ini. Tetapi satu hal yang kita pegang, buat Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. yakin Tuhan melindungi.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak pernah berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Burung Di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita mau menyerahkan segala beban kita, masalah kita kepada Tuhan. Khususnya kita akan berdoa bersama-sama untuk semua hamba Tuhan. Kita doakan untuk ibadah online dan berbagai kegiatan kelas meeting online yang dilakukan di gereja kita. Kita doakan agar sungguh-sungguh Tuhan yang akan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami menyerahkan untuk setiap hamba-hambamu yang melayani. Mohon urapan-Mu Tuhan, agar setiap hamba-Mu boleh dipakai untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bahkan kami menyerahkan Tuhan,
untuk setiap ibadah online yang dilakukan di gereja kami ini. Tuhanlah yang memberkati agar sungguh-sungguh ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Menyerahkan juga Tuhan untuk kegiatan kelas meeting yang dilakukan. Tuhan tolong agar setiap jemaat boleh mengambil bagian dalam setiap kelas meeting yang diadakan. Boleh saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan di dalamnya kami boleh saling menguatkan di dalam doa-doa kami, melalui sharing kami di kelas meeting yang ada. Kami menyerahkan sekali lagi untuk pelayanan di gereja kami ini. Tuhan sajalah yang memberkati dan menolong. Kita terus berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang anaknya baru selesai dioperasi hernia. Kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan terus memproses pemulihannya, agar anak dari jemaat kita boleh kembali pulih dan dia dapat beraktivitas seperti sedia kala. Bahkan kita berdoa untuk salah satu jemaat yang saat ini sedang menikmati perkuliahan khususnya, sedang mengikuti lomba internal di kampusnya. Kita doakan bersama-sama agar sungguh-sungguh dia boleh berhasil dan menang di dalam lomba tersebut. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan untuk salah satu jemaat yang anaknya baru selesai menjalani operasi hernia. Kami bersyukur oleh karena Tuhan yang sudah menolong dalam proses operasi ini. Kami taruh di dalam tangan Tuhan untuk anak kami yang kami kasih ini. Biarlah dia terus dipulihkan secara sempurna oleh Tuhan. Biarlah hari-hari yang dilalui Tuhan, dia boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk salah satu pemuda yang saat ini sedang mengikuti lomba internal di kampusnya Tuhan. Berkati dia, Tuhan tolong dia, agar ketika dia mengikuti lomba ini Tuhan, hikmat yang dari Tuhan ditaruh di dalam dirinya, agar sungguh-sungguh dia boleh menjadi yang terbaik di dalam perlombaan ini. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang terus bergumul dengan anak mereka di dalam proses tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong agar sungguh-sungguh anak kami ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi anak yang kuat, yang sehat, terlebih menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bahkan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan dari jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Bahkan Engkau sudah menyediakan jawaban yang terbaik bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Bahkan jemaat-Mu terus memiliki kerinduan untuk terus setia membaca Alkitab tiap-tiap hari. Terima kasih untuk semangat yang Tuhan berikan bagi jemaat-Mu, untuk kerinduan di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Biarlah ini terus bertumbuh di dalam hati jemaat-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini, Tuhan terus memberkati jemaat-Mu Tuhan, melebihi dari yang diharapkan. Omset dari apa yang dia kerjakan, khususnya Tuhan pekerjaan, usahanya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih semua karena kasih Tuhan, karena campur tangan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih juga Tuhan, berkat-Mu yang tiada berkesudahan, sukacita, damai sejahtera yang Engkau terus limpahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berterima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa menopang, yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan yang menuntun memberkati kami, agar kami tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku.
menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaatnya di gereja ini, GEMI Bethlehem Palembang. Bersyukur, bersukacita bisa bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di gereja ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan di dalam Kristus Tuhan, yang menguatkan, memberkati kami, terutama menolong kami menjalani kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi kehidupan kami ini, kami rindu bertemu dengan Tuhan, kami rindu menolong, merasakan pertolongan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu nyata atas kami. Biarlah ya Tuhan, Kau berkenan atas setiap kami dan bersuara kepada kami melalui firman Tuhan ini. Berfirmanlah, hamba-Mu siap menyampaikannya, dan setiap kami siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 40. Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 40 sampai 48. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti dengan membuka Alkitab kita masing-masing. Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semuanya merasakan saat-saat ini begitu beratnya kehidupan, penderitaan yang terasa tidak kunjung berakhir, situasi yang terlihat begitu kelam, atau penantian yang sudah tidak tertahankan lagi akan situasi yang di hadapan kita. Kapan semuanya ini akan berakhir?
semua menekan kita. Situasi begitu menekan kita dari segala arah. Ekonomi, usaha, pekerjaan, sosial, semuanya menekan. Atau di antara kita ada yang tidak kunjung memperoleh kesembuhan yang begitu diharapkan, terus berdoa, terus memohon kepada Tuhan, tapi kesembuhan itu tidak kunjung datang. Kita tidak sembuh, padahal kita percaya Kristus punya kuasa. Sehingga akhirnya kita meratap seperti pemazmur, kita meratap berapa lama lagi Tuhan? Kita berdoa berseru berapa lama lagi Tuhan? Kalau Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, kenapa Engkau tidak menolong kami keluar dari situasi ini? Kalau Engkau Allah yang penuh kasih, kenapa Engkau membiarkan kami menderita seperti ini? Penderitaan tidak kunjung berakhir. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita frustasi, merasa kesepian, kesulitan ekonomi. Dalam kehidupan begitu banyak tekanan yang kita alami. Begitu menderitanya kita. Pandemi ini, situasi ini, akhirnya kita merasakan sebagai orang Kristen, kita belajar meratap seperti Yeremia meratap. Membiasakan kita setiap hari meratap, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan tolonglah kami. Bapak Ibu, jika kita membaca tentang Yesus Kristus dalam Injil, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, kita bisa melihat bagaimana Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Keputusasaan, orang-orang yang mengelilingi Yesus dalam penderitaan. Kalau kita baca Lukas pasal 8, Matius pasal 9, Markus pasal yang kelima, kita melihat sebelumnya ada cerita-cerita tentang orang-orang yang berharap kepada Yesus di tengah keputusasaan mereka. Keputusasaan yang begitu menghancurkan mereka, sehingga mereka berharap Yesus membawa perubahan dalam hidup mereka. Kalau kita membaca cerita kisah-kisah sebelumnya dalam perjalanan Yesus, bagaimana orang-orang yang membawa temannya yang lumpuh supaya diselamatkan, disembuhkan oleh Yesus. Lalu tadi di awal kita melihat bagaimana kepala rumah ibadat meminta Yesus melakukan sesuatu kepada putrinya yang katanya baru meninggal. Kita melihat bagaimana perjalanan Yesus pada saat itu dikelilingi dengan orang-orang yang putus asa dan menderita, tetapi Yesus menunjukkan bagaimana dia berbelas kasihan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan bagaimana seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah baca cerita ini. Cerita ini juga lengkap disampaikan di Markus pasal 5, di Matius pasal 9, di Lukas pasal 8 sebagai nas kita hari ini. Bapak Ibu, 12 tahun perempuan ini mengalami pendarahan. Pendarahan yang pasti membuat dia begitu menderita, melemahkan dirinya. Mungkin dia mengalami depresi terus-menerus, stres. Kalau dunia zaman sekarang saja, mungkin dengan pengobatan modern, dengan sakit yang dialami oleh wanita ini, pasti orang yang demikian kondisi yang melelahkan, melemahkan, walaupun dengan pengobatan modern, terlebih lagi di zaman Yesus, kondisinya pasti lebih buruk lagi. Belum lagi dari pandangan orang Yahudi, kalau kita baca dari Imamat 15, 25 sampai 27, tidak ada penyakit yang lebih mengerikan dan memalukan selain pendarahan yang terjadi terus-menerus yang dialami oleh wanita ini. Wanita ini secara hukum agama dianggap najis, sama sekali tidak boleh disentuh dan tersentuh dan menyentuh. Bisakah kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kondisi najis ini selama 12 tahun dialaminya? Dalam keadaan apapun, wanita ini tidak bisa memiliki hubungan yang normal. Keadaannya di bawah normal. Dia terasing dari semua orang Yahudi. Bahkan jika ada orang yang duduk di kursi atau rebahan di tempat tidur yang digunakan wanita itu, orang yang tidur atau duduk di tempat wanita itu yang pernah duduk dan tiduri, dia sama najisnya dengan wanita ini. Walaupun wanita ini sudah membersihkan dirinya, membersihkan pakaiannya, membasuh dirinya,
dia tetap dianggap najis. Saudara, wanita ini sudah pasti diasingkan dari semua komunitas hidupnya. Diabaikan, disingkirkan. Ia tidak boleh ke bait Allah, tidak boleh beribadah bersama untuk menyembah Allah. Dan orang-orang dilarang bersentuhan dengannya, bersenggolan dengannya dalam keramaian karena bisa menajiskan mereka. Ia membuat najis segala hal. Bisa bayangkan bagaimana keterasingan, kesendirian dari wanita ini yang amat sangat. Dan itu dia jalani 12 tahun. Bandingkan kita, Bapak Ibu, berapa bulan kita menjalani masa pandemik ini dengan segala keterbatasan. Mungkin dengan social distancing, physical distancing, nggak bisa bersentuhan dengan orang, nggak bisa lagi seperti dulu berkumpul. Mungkin kita merasa dikucilkan, bayangkan bagaimana si wanita ini bandingkan dengan kita yang merasa mungkin keterasingan dari komunitas. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu. Yang paling menyedihkan ketika wanita ini akan dicurigai, dia dituduh sedang dalam penghukuman Tuhan. Ada dosa yang disembunyikan, itu yang paling mengerikan. Dia dituduh berdosa, ada dosa yang disembunyikan. Sehingga dia diusir, dipisahkan, diasingkan. Bahkan ketika kita diasingkan dari segala sesuatu, dari semua orang yang penting dari kita, dari keluarga, dari rumah, dari gereja, dari teman-teman kita dengan kondisi sekarang. Kita nggak bisa dengan seenaknya berkunjung ke rumah orang, nggak bisa lagi datang berkumpul di gereja, diasingkan. Bayangkan bagaimana wanita ini tersiksanya dirinya. Pertanyaan dalam dirinya, kenapa aku mengalami ini? Dosa apa yang dia perbuat? Dosa apa yang aku perbuat? Mungkin kita juga bertanya, dosa apa yang kami perbuat Tuhan umat-Mu sehingga kami terasing seperti ini? Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Markus 5 ayat 26 yang sejajar dengan Lukas 8 ini dikatakan kalau wanita ini sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak sembuh. Wanita ini telah mencoba semua cara penyembuhan. Berkonsultasi mungkin dengan tabib dan diberikan resep obat mungkin yang aneh-aneh untuk mengobati dia. Tapi keadaannya bukan membaik, tapi semakin memburuk. Dalam kondisi itulah, dalam keputusasaannya, dia mencari kesembuhan. Saudara, dalam kerumunan orang banyak yang berdesak-desakan di dekat Yesus, wanita itu ada. Padahal seharusnya wanita itu tidak berada di situ. Karena dia bisa menajiskan banyak orang. Tetapi dia mencari segala cara, meninggalkan keterasingannya yang memalukan itu, mencari cara supaya dia sembuh semua cara. Mungkin saja Bapak Ibu, wanita ini hanya berpikir mistis dalam pikirannya. Bukan soal iman, mistis. Dia mencoba segala cara supaya sembuh. Mungkin dia hanya berpikiran secara misteri saja, mana tahu sembuh. Mungkin dia menyaksikan mujizat Yesus, mungkin dia mendengarkan cerita Yesus, mana tahu dia sembuh. Tapi karena dia ragu, takut bertemu Yesus secara langsung, dalam keputusasaannya dia berpikir, kalau Yesus itu punya kuasa, dia bisa menyembuhkan, apa saja yang dipakainya pasti punya kuasa. Mungkin dalam pikirannya seperti itu. Dia coba-coba berharap sembuh. Sebenarnya Bapak Ibu kita tidak tahu dari mana keyakinan wanita itu, keyakinannya bahwa dengan sentuhan sekecil apapun kepada Yesus akan menyembuhkannya. Kita tidak tahu dari mana datangnya. Sehingga sering dalam pertanyaan mengenai wanita ini, apakah dia melakukannya dengan iman atau tidak? Karena bisa saja dengan coba-coba. Saudara, wanita ini bergumul dalam pengharapannya. Dia begitu putus asa, tenggelam dalam keputusasaannya. Dalam keraguannya wanita ini menerobos di tengah-tengah kerumunan. Dia sadar dia bisa menajiskan banyak orang. Dan dia juga berpikir kalau dia menjamah Yesus nantinya, dia bertemu Yesus nantinya, apakah Yesus mau berbicara dengan dia yang najis ini? Tetapi dalam pikirannya memang putus asa sekali. Dia berpikir, uangku telah habis. Aku sudah kemana-mana berobat.
tapi nggak sembuh. Apalagi yang harus aku perbuat? Dia juga mungkin pernah mendengar Yesus itu mengasihani orang-orang. Yesus itu penuh belas kasihan. Dia mengasihani orang miskin. Wanita itu begitu bergumul pada waktu peristiwa ramai itu. Di tengah kerumunan yang berdesakan itu, dalam kelemahan, kelelahannya, kerentanan dirinya dengan hati-hati, dia mencoba masuk ke tengah-tengah kerumunan. Dia takut ada orang yang mengenalnya lalu mengusirnya. Tetapi ketakutan itu tidak menahan dirinya untuk mendekati Yesus. Ketakutan itu hanya menahan kakinya untuk maju mendekati Yesus. Tetapi keteguhan hatinya yang kuat mendorongnya untuk maju. Mungkin dia berpikir dalam ketakutan, tapi ada keteguhan hati yang mendorongnya maju untuk mendekat kepada Yesus. Saudara, dengan keteguhan hati yang didorong oleh keputusasaan, dia menjamah jumbai jubah Yesus. Menjamah. Injil Markus menggunakan kata mencengkram. Mencengkram menggambarkan kalau wanita ini tidak sekedar menjamah. Menjamah sekali gitu ya. Hanya sepintas saja menjamah, tidak. Tetapi wanita ini mencengkram dengan sebuah harapan besar. Dia cengkram jumbai jubah Yesus dengan berkata, aku pasti sembuh. Dan seketika dia menjamah, dia mencengkram, lenyaplah kelemahan, lenyaplah penyakit dari dirinya yang diderita selama 12 tahun itu. Saudara bisa bayangkan dalam tubuh wanita ini mengalir aliran kesembuhan yang tidak bisa digambarkan. Saudara, ada atau tidaknya unsur mistis dalam iman wanita ini sebenarnya tidaklah terlalu penting, walaupun mungkin pertanyaannya, benarkah itu iman atau hanya coba-coba? Tetapi yang penting adalah wanita ini memiliki cukup iman untuk percaya bahwa Yesus bisa menolongnya. Dia memiliki cukup iman untuk percaya bahwa Yesus bisa menolongnya. Saudara, dalam peristiwa itu, Yesus mengabaikan kepercayaan mistis dari wanita ini. Yesus mengabaikan pemikiran itu. Yesus fokus pada imannya. Ketika pada waktu itu Yesus merasa ada yang menjamahnya dan merasa ada kuasa keluar dari dirinya, Yesus mencari tahu siapa yang melakukannya. Dan bukan sekedar mencari, Yesus mengangkat iman wanita itu ke tingkat yang lebih tinggi. Wanita ini mempercayai kuasa jubah Yesus. Tapi Yesus mau supaya wanita ini tahu bahwa ia telah menyatakan imannya kepada Yesus. Dan perhatikan Bapak Ibu, iman inilah bukan jumbai jubahnya, tapi iman inilah yang menyembuhkannya. Dan Yesus mau menyatakan di depan orang banyak. Sebelumnya ia dikucilkan karena sakit yang dia derita. Sekarang ia ditonjolkan di hadapan orang banyak sebagai teladan iman. Imannya menyembuhkan. Saudara, pemulihan luar biasa dari wanita ini jelas ketika Yesus menyebutkan di Injil Lukas, anakku. Bapak Ibu, hanya di sinilah dalam perjanjian baru Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan anakku. Hanya di sini. Kita melihat sebuah kesembuhan dari sakit dan pemulihan sosial yang luar biasa dalam sebuah relasi. Setelah 12 tahun dia diasingkan dari semua relasi, ada seorang yang bersedia membangun relasi dengannya. Yesus Kristus. Bukankah itu yang namanya spiritualitas? Relasi. Ada hubungan yang dipulihkan. Dan hidup yang diubahkan. Bukankah itu kerohanian?
Spiritualitas orang Kristen adalah sebuah relasi yang benar dengan Allah yang transenden dan mengubahkan hidup kita. Apapun perasaan rendah hati atau tidak layak yang dialami oleh wanita ini selama 12 tahun, terasing dari semua orang. Namun pada saat itu Yesus meyakinkan wanita itu bahwa dia adalah seorang pribadi. Dia menjadi pribadi yang utuh dan memanggilnya untuk membangun relasi dengannya. Anakku. Saudara, dalam peristiwa ini kita melihat begitu banyaknya orang berdesakan. Mungkin juga pada waktu itu banyak orang yang sudah memegang atau menjamah Yesus. Tetapi Yesus merasa bukan sekedar desakan-desakan manusia yang di sekitarnya. Tapi pada waktu itu ada jamahan iman yang dia rasakan ketika perempuan ini, wanita ini menjamah dia. Dia merasakan ada banyak tubuh mendesak. Tetapi ada iman yang menjamah. Yesus tahu perbedaannya. Yesus tahu mana yang merupakan desakan tubuh orang banyak, mana yang merupakan jamahan iman. Saudara, Yesus tahu jamahan yang muncul dari kebutuhan dan menanggapi kebutuhan kita tersebut. Kalau kita perhatikan kisah ini, kita tidak melihat wanita ini memohon, merengek-rengek, berteriak-teriak supaya dia disembuhkan. Tapi wanita ini hanya menjamah dalam iman, mencengkram jubah Yesus, dan ia pun sembuh. Dan Yesus juga tidak meminta wanita ini melakukan berbagai macam ritual kesembuhan. Wanita ini hanya perlu percaya kepadanya, dan ia sembuh. Saudara, Yesus dalam hidupnya banyak melayani dan mengajar. Tetapi Yesus selalu memiliki waktu untuk orang pribadi, lepas pribadi yang membutuhkan pertolongannya. Yesus melihat Zakeus di pohon ara. Yesus melihat Bartimeus yang buta di gerbang Yeriko. Bahkan Yesus melihat penjahat yang disalib di sebelahnya. Yesus bersikap sabar kepada wanita yang telah mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Dia tidak meminta apapun selain wanita ini percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu bagi wanita ini. Hal-hal yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Dan ini berlaku bagi kita, saudara. Yesus meminta kepadamu untuk percaya bahwa Dia yang berkuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Yesus percaya, meminta kita percaya bahwa Dia punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan itulah yang namanya kasih karunia. Itulah makanya kasih karunia itu kita peroleh ketika kita membangun relasi yang baik dengannya. Iman kita memang tidak sempurna. Kalau kita bisa hitung-hitung dalam 6 bulan kita masa-masa pandemik ini, sudah berapa kali kita mengeluh. Kita berdoa, tapi besoknya kita mengeluh. Kita percaya, besoknya kita nggak percaya lagi. Iman kita memang tidak sempurna. Bahkan mungkin iman kita lemah. Namun ketika kita datang dengan iman apapun yang engkau miliki, ketika engkau hari ini datang kepadanya dengan iman apapun yang engkau miliki, percayalah Dia memberikan pemulihan atasmu. Amin, Bapak Ibu. Dia memberikanmu pemulihan. Dan seperti kepada wanita ini, Yesus berkata kepada kita, pergilah dengan selamat. Kalau dalam teks Yunaninya katakan, pergilah menuju damai. Ketika kita datang dengan iman yang kita miliki, kita percaya kepadanya dengan kondisi kita yang lemah saat ini, kondisi hidup kita yang begitu berat saat ini, kondisi ekonomi, sosial, apapun yang sedang kita alami saat ini, kita memiliki iman yang turun naik. Hari ini engkau datang dengan iman yang bagaimanapun dan engkau percaya, percayalah engkau dipulihkan. Dan pergilah menuju damai. Dari kegelisahanmu saat ini,
kepercayaanmu, imanmu membuat engkau mengalami kedamaian. Melupakan setiap gejolak yang ada dan mengalami kedamaian dalam dirimu. Betapa luar biasanya hidup kita saat ini jika kita jalani dalam damai. Itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sebelum dia disalibkan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bukankah sekarang yang paling kita butuhkan adalah kedamaian itu, Bapak Ibu? Karena kita nggak tahu ujungnya ini di mana. Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Vaksin sedang dicari, tapi kita nggak tahu 2022 kah nanti baru diproduksi massal, kita tidak tahu. Tapi apakah gara-gara kita tidak tahu membuat kita cemas, khawatir, begitu bergumul berat, begitu kita merasa Tuhan di mana? Tetapi yang kita minta kepada Tuhan adalah damai sejahtera Tuhan. Kasih karunialah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita memiliki damai sejahtera itu. Bukankah itu juga dinyatakan Paulus kepada jemaat di Filipi? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Bukankah itu yang harus kita miliki? Bukankah itulah produk doa kita, hasil doa kita? Ketika engkau berdoa, kita minta bukan hanya soal pandemik ini selesai, ekonomi kita pulih, bukan sekedar itu, tapi Tuhan berikan damai sejahtera di hatimu. Meskipun kita tidak tahu ujungnya ini di mana, tapi kita menjalaninya dengan damai. Janji damai yang diberikan Yesus kepada para pengikutnya di ruang atas, di upper room, pada perjamuan terakhir sebelum Yesus mati. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Itulah janji yang juga untuk kita sekarang. Pergilah menuju damai. Itulah pemberian Yesus bagi setiap kita. Pemberian itu bisa kita miliki ketika kita menjamahnya, mencengkramnya dalam iman. Dia tahu jamahan yang muncul dari iman dan dia selalu menanggapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak pernah berada di luar jangkauannya. Mungkin engkau merasa, di mana kuasamu Tuhan? Kenapa engkau sepertinya jauh, tidak bisa kami jangkau. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak pernah berada di luar jangkauannya. Kita tidak pernah ditinggalkan olehnya tanpa harapan. Dia sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dia berikan kita kasih karunia supaya kita juga sanggup melakukan apapun di tengah-tengah kondisi ini menghadapinya. Kasih karunia yang memberikan kita damai sejahtera. Hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, jamahlah dia dengan imanmu. Sebesar apapun iman yang kau miliki sekarang ini, jamahlah dia. Bangun kerohanianmu dengan membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Dan itu mengubahkan dirimu. Dan dia akan menolongmu dari keputusasaanmu, dari kecemasanmu, dari ketakutanmu, kekhawatiranmu, mencukupkan segala kebutuhanmu dan terutama memberimu damai sejahtera. Pandanglah salib Yesus. Salib Yesuslah kasih karunia yang luar biasa. Dari salib Yesuslah dia menyatakan damai sejahtera kutinggalkan padamu. Kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau tidak pernah di luar jangkauan kami. Engkau selalu ada bersama, dekat dengan kami. Di dalam setiap kelemahan, keterbatasan kami, pergumulan, penderitaan yang kami alami, ketakutan, kecemasan di hadapan kami, hari ini Tuhan, dengan iman yang kami miliki, kami menjamah-Mu, mencengkram-Mu, karena kami percaya Engkau tahu pasti siapa di antara kami yang menjamah-Mu, yang bertemu dengan-Mu di dalam iman hari ini.
Tuhan, salib-Mu telah nyata kepada setiap kami yang percaya. Hari ini kita menjamah Dia dengan iman. Pergilah dengan selamat, pergilah menuju damai. Jamahlah Dia dengan iman-Mu. Tuhan menolongmu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita terus memiliki pengharapan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Dia menebus hidup kita. Kita sudah menjadi baru di dalam Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita boleh tetap beribadah sampai hari ini. Dan secara khusus hari ini kita bersyukur kepada Tuhan untuk hamba-Nya Pendeta Eben Damanik yang boleh menyampaikan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi hari-hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dalam setiap ibadah online kita, jemaat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau jemaat dapat mentransfer melalui rekening gereja atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan gereja Bapak Ibu dapat melihat pada media-media sosial yang ada. Dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil gereja kita, kami menghimbau Bapak Ibu dapat tergabung di dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil ini. Dengan bergabung di dalam kelas meeting atau kelompok kecil, maka kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kita dapat terus terhubung dengan Tuhan, apalagi di masa-masa yang sulit saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita menghafalkan satu ayat Alkitab yang akan diambil di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita akan mengulanginya bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita sepanjang minggu ini. Kita boleh mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di saat-saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang boleh mengikuti ibadah online service kita pada hari ini. Dan kami berharap Bapak Ibu tetap berada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Stay at home and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.